Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pagi tadi, dua kelompok warga saling serang dengan menggunakan senjata tajam, batu, hingga petasan. Tawuran mengganggu warga yang akan berangkat bekerja. Pengendara motor dan mobil harus menunggu aksi tawuran selesai agar bisa melintas di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Akibatnya, macet panjang lebih dari 2 km dari arah Bekasi menuju Cipinang. Setelah lebih dari 1 jam, tawuran dibubarkan petugas gabungan Polri dan Satpol PP. Petugas mengamankan benda-benda yang digunakan tawuran. Polisi mengatur lalu lintas sehingga warga bisa melintas. Warga mengaku terganggu dengan adanya tawuran ini. Banget, ganggu banget. Saya tidak tegas aja tuh. Iya, enggak setiap hari sih, maksudnya jarang-jarang. Cuman kan kayak gini kan macet kan, rugi kan. Ya. Ya mudah-mudahan semua tidak tegas lah, jadi kita kerja tuh nggak terganggu gitu. Meski di lokasi ini dijaga petugas gabungan dengan mendirikan posko, namun kedua kelompok warga beraksi saat petugas lengah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aduh, enak banget ya. Kopi pagi-pagi ini hangat gitu. Terima kasih untuk tim produksi ya untuk udah ini menyiapkan kita berdua kopi di pagi hari. Aku nanti aja habis ya. Kamu nanti aja ya. Oke. Agak dingin tapi nggak enak. Boleh mungkin dicoba, udah dibikin pagi-pagi. Masa nggak dicoba dulu? Masih panas Togi. Coba diembus dulu, dicoba dulu Priska ya. Waduh, iya enak ya. Hati-hati jatuh ya. Waduh. Terima kasih Togi. Well, it's good to be back. Welcome to Sindo Today. Gimana kabarnya pagi hari ini, Priska? Kabar baik sekali. Besok aku libur Togi. Oh gitu, kamu ngerayain Lebaran Idul Adha ya? Oh oke. Berarti ada persiapan ya? Iya. Masak mungkin sama keluarga nanti? Masak sih enggak. Karena saya tidak merayakan Idul Adha. Tapi saya ikut open tanggal house. Merahnya. Oh, tanggal merahnya. Mungkin open house juga ke rumah teman-teman juga. Biasanya kan masak tuh opor ayam. Iya, ke rumah ibu kos saya dulu sebelum menikah. Wah. Di dekat kantor. Sudah Oke. diundang. Gitu, ada silaturahmi ya? Iya, betul. Oke. Gimana Gun untuk so far? Mungkin ini ya, pekerjaannya lancar ya? Lancar. Sekarang Togi hari ini, sendiri gimana? karena hari ini tanggal 26 ya sudah aman lah ya. Sudah mulai bahagia. Karena kemarin tanggal 25 juga. Apa itu? Itu berarti yang memang membahagiakan? sudah... Ini ya, sudah bersyukur lah hari ini tanggal 26. Iya. Jadi memang kita harus tetap, jangan lupa pemirsa untuk saving ya. Ketika memang sudah ada yang cair, harus saving ya. Which is itu gajian. Iya, terima gitu kasih ya. Togi dan Tapi teman-teman. kemarin aku sempat libur agak lumayan panjang. Jadi ya enggak Ketinggalan sempat. info terkini dong. Iya, karena ketika aku libur aku tidak membaca sosial media. Apa yang terbaru sih? Oke, yang terbaru besok akan Idul Adha. Yes, Terus benar. Jelang puncak haji itu sejumlah jemaah haji Indonesia mulai bergerak menuju ke Mina, Togi, gitu. karena ada persiapan untuk puncak haji. Iya. Ya, hari ini nanti siang. Oke. Ya, Dan seluruh jemaah haji ini akan bersiap menjalani puncak haji yang akan berlangsung pada hari ini, dan sebagian jemaah haji sudah bergerak ke Mina menggunakan bus yang sudah disiapkan dan juga sudah mengenakan pakaian ihram. Oke, dan juga hari Tarawiyah ini adalah rangkaian pemirsa awal puncak ibadah haji yang jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya, dan persiapan ini harus cukup. Ini karena cuaca diprediksi akan panas saat puncak haji. Jadi memang kan kebanyakan untuk para jemaah haji ini lansia. Jadinya harus cukup istirahat, kesehatannya agar nanti ibadahnya berjalan dengan baik dan lancar ya. Di sana juga sudah ada petugas yang akan membantu rekan-rekan jemaah haji yang lansia, yang disabilitas untuk menjalankan ibadah hajinya sehingga lancar sampai selesai. Amin. Semoga lancar semuanya, pulang ke Indonesia dengan selamat. Amin. Ya, informasi tadi akan hadir di Sindo Today, pemirsa, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Priska Papilaya dan rekan saya Togi Sinagan. Dan sebelum kita memulai serangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia pemirsa. Tak terima dituduh melakukan penyekapan, Ormas Grip Jaya, pimpinan Hercules melaporkan anak penulis Ahmad Bahar Ilman Sani ke Polda Metro Jaya.
Rusia kembali menggempur Ukraina, ibu kota Kiev mencekam. Mantan anggota Ombudsman YK Hendra Fatika ditetapkan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi ekspor CPO. Ya, kita ke informasi pertama, pemirsa. Sebuah rumah di kampung padat penduduk Banyu Urip Kidul, Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Ya, akibat kebakaran, nenek dan cucu penghuni rumah ini tewas. Ya, petugas damkar berjibaku memadamkan api yang membakar rumah sekaligus tempat servis motor listrik ini. Sementara seorang penghuni rumah histeris meminta ibu dan anaknya diselamatkan dari kobaran api. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas dikerahkan 14 unit damkar. Dan akibat kebakaran, seorang nenek dan cucunya, ini sang nenek ditemukan di kamar mandi lantai 1, sang cucu ditemukan di lantai 2 rumah. Sementara 2 orang luka di bagian kaki akibat melompat dari lantai 2 saat menyelamatkan diri dari kebakaran. Korban tewas dan korban luka dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada baterai motor listrik saat diisi daya. Awal apinya itu dari aki motor listrik. Jadi dia ngecas itu di jam per 3. Infonya seperti itu. Di 3 terus mungkin nggak kuat, akhirnya meledak. Meledak terus kena LPG. Tuh, yang di dalam itu ada 6 orang. 6 orang ya? Yang 2 berhasil mengeluarkan diri. Yang 2 yang ngekos itu melompat. Pemirsa, sebuah kafe kedai kopi di pusat perbelanjaan kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan terbakar. Ya, diduga kebakaran akibat kebocoran regulator tabung gas saat sedang digunakan memasak. Telah terjadi kebakaran di daerah Lebak Bulus, tepatnya di After House di samping Point Square. Sebuah kafe yang berada di lantai 2 pusat perbelanjaan Point Square di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan terbakar Senin malam. Api bahkan sempat membesar setelah menyambar gas yang memenuhi ruangan. Disiram ya? Belum kali. Kebakaran membuat pengunjung dan karyawan kafe panik dan kemudian mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Api padam setengah jam kemudian setelah petugas mengerahkan 14 unit damkar ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi di ruang dapur diduga akibat kebocoran regulator tabung gas saat sedang digunakan memasak. Tidak ada korban jiwa, namun seorang karyawan mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke rumah sakit. Ada korban 1 tuh luka ringan tuh terbakar kan, namun sudah dibawa oleh kawannya ya, mungkin saudaranya kali itu dibawa ke rumah sakit Pondok Indah tadi ya, rumah sakit Pondok Indah. Itu aman tadi. Jadi dugaan sementara ada gas bocor berarti Pak ya? Dugaan gas bocor. Arus lalu lintas di sekitar lokasi kebakaran sempat mengalami kemacetan parah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah ruko 4 lantai di Jalan Fahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar. Ya, 3 karyawati sempat terjebak saat kebakaran. Kebakaran hebat melanda sebuah ruko 4 lantai yang dijadikan tempat usaha aksesoris telepon genggam dan alat kecantikan di Jalan Fahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tugas damkar datang ke lokasi berupaya memadamkan api. Api padam 30 menit kemudian. Api pertama kali muncul dari lantai 4 ruko, seketika membesar hingga akhirnya menyebar ke lantai 2 dan 1. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, 3 karyawan wanita sempat terjebak di lantai 1 berhasil keluar menyelamatkan diri. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Radisa Jaya, A-News melaporkan.
Masih soal kebakaran, pemirsa, 6 unit kontrakan di permukiman padat penduduk di kawasan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur terbakar. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kompor meleduk katanya. Ya, pemirsa, warga panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas menerjunkan 8 unit damkar ke lokasi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Ke informasi lain, pemirsa, kericuhan terjadi antara penjaga lapas dan massa demo di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, aksi demo yang tidak memiliki surat izin ini pun berakhir dibubarkan oleh petugas kepolisian. Unjuk rasa tanpa izin di depan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan berawal saat sejumlah pendemo yang diduga melakukan pengerusakan diseret oleh petugas lapas. Sejumlah pegawai lapas yang emosi bahkan memukul pendemo. Dalam unjuk rasa ini, 8 pendemo diamankan polisi dan dibawa ke kantor polsek setempat untuk dilakukan pemeriksaan. Pembubaran terhadap pengunjuk rasa ini dilakukan oleh petugas lapas dan aparat polsek Bonto Maranu karena tidak ada SPH atau surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Untuk orang-orang terduga pelaku yang melakukan aksi pengerusakan, saat ini sudah sementara kami amankan di Polsek Bonto Maranu, dan sampai dengan sejauh ini tentunya kami mendapatkan informasi bahwa pihak lapas Bolangi akan membuat laporan polisi terkait dengan Hingga kini pendemo yang diamankan masih terus dalam pemeriksaan petugas kepolisian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Pemirsa harap selalu waspada saat menumpang angkutan umum. Seorang wanita dianiaya penumpang lain yang memiliki riwayat gangguan jiwa di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Orang tiba-tiba nabok orang. Gue gak ngapa-ngapain. Cekcok mulut antara 2 orang wanita ini terjadi dalam angkutan umum Jaklingko, jurusan Lebak Bulus Cipulir, kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bahkan pelaku sempat menyerang dan memukul beberapa kali ke arah korban hingga video viral. Aksi penganiayaan bermula saat pelaku NS meminta tolong pada penumpang lain untuk melakukan tap-in. Pelaku lalu mengintimidasi dengan nada tinggi agar proses tap-in dipercepat. Sontak aksi pelaku ini memicu reaksi penumpang lain, termasuk korban. Perdebatan tak terhindarkan hingga pelaku melakukan penganiayaan kepada korban. Cekcok pelaku dan korban baru bisa diredakan usai sopir Jaklingko turun tangan. Namun pasca kejadian, korban melaporkan ke polisi hingga pelaku diamankan ke Mapolsek Pesanggerahan. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku memiliki gangguan kejiwaan dan baru setahun keluar dari rumah sakit jiwa. Polisi harus bekerja sama dengan Dinas Sosial Jakarta Selatan untuk membawa pelaku ke rumah sakit untuk dilakukan tes kejiwaan. Jika hasilnya positif mengalami gangguan kejiwaan, maka proses penyidikan akan dihentikan dan pelaku akan kembali dibawa ke rumah sakit jiwa. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pemirsa, Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIP melaporkan Ilma Sani Fitriana yang merupakan anak dari Ahmad Bahar ke Polda Metro Jaya. Ya, kuasa hukum GRIP Ju Jaya ini menuding adanya dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh pihak terlapor. Tim kuasa hukum GRIP Jaya secara resmi telah membuat laporan dengan dugaan pasal 264 KUHP tentang penyebaran berita bohong dan juga informasi yang tidak lengkap dan berlebihan. Laporan tersebut dibuat lantaran pihak Hercules mengaku dirugikan dengan polemik tudingan penyekapan. Hal tersebut merupakan buntut pertikaian antara Ketua Umum GRIP Jaya Rosario de Marshall atau Hercules dengan Ahmad Bahar beberapa waktu lalu.
Hari ini kita laporkan itu saudari IF dengan kawan-kawan. Jadi laporan itu sebagai terlapornya adalah saudari IF dan kawan-kawan. Laporannya adalah menyebarkan berita dan informasi yang tidak lengkap, tidak pasti, dan berlebih-lebihan. Itu laporan pada hari ini, dan sesuai dengan arahan dan tadi komunikasi langsung dengan Bapak Haji Hercules, tentu terkait dengan fitnah, pencemaran nama baik, dan semua potensi-potensi hak-hak hukum yang dirugikan akan kita tempuh dengan jalur hukum. Karena negara kita negara hukum, beliau juga punya hak-hak hukum, maka ketika beliau dirugikan secara hukum, tentu akan kita proses melalui hukum yang berlaku. Pemirsa, korban dugaan penyekapan yang menyeret nama Rosario de Marshall atau Hercules mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ya, upaya ini dilakukan setelah sebelumnya korban juga sempat melapor ke Polda Metro Jaya. Ya, pemirsa, kasus dugaan penyekapan dan penculikan yang diduga dilakukan oleh anggota Grip Jaya dan menyeret nama Hercules kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya melapor ke Polda Metro Jaya, korban Ilma Sani Fitria kini meminta perlindungan kepada LPSK. Ditemani ayah dan kuasa hukumnya, korban berharap LPSK dapat memberikan perlindungan serta menjamin keamanan dirinya pasca intimidasi dan teror yang dialaminya. Kasus ini bermula dari kritik yang disampaikan oleh penulis Ahmad Bahar terhadap Ormas Grip Jaya. Kritik tersebut berujung pada dugaan penculikan dan penyekapan terhadap putri Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitria. Informasi selanjutnya, pemirsa, ulah pemuda yang satu ini jangan ditiru. Ngambek dimarahi orang tua, pemuda ini nekat kabur ke atap rumah hingga dikerahkan petugas damkar untuk mengevakuasi. Proses evakuasi seorang warga yang nekat-nekat atap rumahnya di Kota Parepare, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Pemuda berusia 20 tahun ini diduga nekat memanjat atap rumah setelah kesal dimarahi orang tuanya. Karena takut, pemuda tersebut enggan turun dari atap. Petugas pun mencoba menenangkan korban. Setelah proses negosiasi yang cukup alot, petugas damkar akhirnya berhasil membujuk korban. Menggunakan tangga, korban berhasil diturunkan dengan selamat. Usai dievakuasi, korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga agar tidak melakukan hal serupa yang dapat membahayakan nyawa. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Togi, kalau ngambek jangan naik atap ya, Togi ya? Iya sih, nggak akan sih. Kalau sekarang mungkin kalau ngambek mungkin silent treatment ya. Itu juga nggak bagus. Cuman kalau Sungai dulu waktu kecil, ada sedikit cerita ya. Pernah dulu marah sama orang tua. Akhirnya aku pergi, bukan kabur sih. Tahu nggak kemana pemirsa? Kemana? Taman depan rumah. Nah akhirnya agak kurang jauh ya, agak Togi kurang ya? jauh sih. Tapi kan namanya juga kecil dimarahin orang tua, ngambek. Akhirnya udah aku pergi. Akhirnya pulang? Pulang, dikarenakan memang sudah maghrib gelap digigit nyamuk. Akhirnya pulanglah aku, minta maaf. Tapi itu dia pemirsa, pasti ada aja ya selek antara mungkin saudara atau orang tua. Tapi alangkah baiknya mungkin bisa duduk, ngomong baik-baik, diselesaikan baik-baik. Jadi dari mulai kecil, kalau seandainya kita punya anak, terbuka, punya masalah, saudara, begitu kalau punya masalah dari kecil dibiasakan untuk bicara, duduk bersama, bicara baik-baik, menyelesaikan semua masalah baik-baik supaya nggak ada selek yang kayak tadi tuh, naik genteng, habis itu bikin heboh. Akhirnya kalau sudah heboh, damkarnya datang kan tadi damkar akhirnya. datang, tetangga jadi tahu, kan gak enak ya, gak enak. Tapi ini pelajaran buat kita, kalau memang ada masalah, work it out ya. Ya. Baik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aksi begal sadis kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, seorang pelajar yang hendak pulang sekolah ini menjadi korban pembegalan oleh dua pria bersenjata golok. Aksi begal motor terhadap seorang pelajar terjadi di Kampung Serang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Sabtu siang. Saat korban melintas menggunakan motor, pelaku langsung menghadang dan mengancam menggunakan golok. Korban yang ketakutan sempat berteriak meminta pertolongan warga.
Namun sepinya suasana membuat pelaku berhasil merampas motor korban dan melarikan diri. Ada 2 orang pelaku di kebun, kemudian dihadang, kemudian salah satunya mengacungkan golok. Nah, karena takut anak ini turun dari motor, diancam, turun dari motor, kalau nggak saya bacok. Anak ini sempat teriak beberapa kali karena memang situasinya sepi, kemudian ditinggal oleh 2 pelaku ini ke arah Metlen Cilengsi di sektor 3. Kini polisi tengah mengejar kawanan begal bersenjata tajam tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 sejoli berboncengan sepeda motor menabrak sejumlah polisi di Gambir, Jakarta Pusat. Ya, kedua pelaku dalam pengaruh minuman keras, tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM. Pemotor berboncengan tiba-tiba menabrak sejumlah anggota polisi di Jalan Kiai Haji Hasim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat yang sedang menggelar razia kejahatan jalanan. Polisi sempat panik, namun segera bertindak mengamankan pelaku. Pasangan sejoli yang tengah mabuk hilang kendali ketika menuruni flyover hingga menabrak sejumlah polisi. Pelaku diamankan paksa usai jatuh tersungkur bersama pasangannya. Polisi menggeledah pelaku dan ditemukan 1 botol minuman keras di dalam bagasi motor. Pria yang berprofesi sebagai satpam ini mengaku dalam kondisi mabuk berat usai menenggak minuman keras bersama pasangannya sehingga tak fokus saat berkendara. SIM nggak ada, Pak. SIM nggak ada. Nyata, Pak, mau bikin Pak Ganjar. Kemudian terus SIM nggak ada, juga nggak dilengkapi dengan helm, termasuk yang lainnya ya. Iya. Ini. Sekarang surat kendaraannya ada? Hah? Ada itu, Pak. Kamu minum ya? Senangnya iya, Pak. Saya minum, Pak. Pelaku akan melanjutkan ke kamar hotel di kawasan Harmoni. Dia diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan. Kondisi mabuk atau sadar? Sementara ini kelihatannya tidak sadar. Polisi mengamankan sejumlah pemotor yang melanggar aturan karena membahayakan pengguna dan warga lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap 870 kejahatan jalanan selama Mei 2026. Ya, total ada 173 tersangka ditangkap oleh Satgas Pemburu Begal. Menurut Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, selama periode Mei 2026 ada 1.283 laporan kejahatan jalanan. Kejahatan ini terdiri dari pencurian dengan pemberatan 651 kasus, pencurian biasa 396 laporan, curanmor 209 laporan, dan pencurian dengan kekerasan 27 laporan. Dari laporan tersebut, polisi berhasil mengungkap 870 TKP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi memastikan seluruh tersangka yang dilakukan tindakan tegas dan terukur adalah tersangka yang menggunakan senjata api. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin memastikan setiap tindakan dan ketegasan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya tindakan tegas dan terukur yang kami lakukan berdasarkan pertimbangan keselamatan masyarakat di mana saat kami melakukan penangkapan tersebut dan pertimbangan keselamatan dari petugas kami di lapangan yang sedang menjalankan tugas. Dan setiap tindakan tegas terukur serta pelaksanaan tugas kami berpedoman pada Perkap 1 tahun 2009, juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mengatur tentang tugas dan wewenang kami. Selain melakukan penindakan, kepolisian juga mengoptimalkan langkah pencegahan melalui patroli di titik rawan kejahatan serta memanfaatkan jaringan CCTV. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gempur ibu kota Ukraina dengan serangan udara besar-besaran. Ya, informasi yang selanjutnya tetaplah di Sindo Today.